Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai proposal dari kegiatan bisnis saya, yaitu bisnis kedai es krim dan hot drink. Jadi yang pertama, ada pula konten saya di sini saya bagi menjadi 4 part. Yang pertama yaitu ringkasan eksklusif, yaitu ringkasan mengenai produk saya. Kemudian part 2 yaitu pendahuluan, part 3 adalah model bisnis, yang terakhir adalah part 4 yaitu penutup. Jadi PPT ini saya ambil dari proposal bisnis yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama yaitu ringkasan eksklusif. Bisnis ini memuat 2 produk, yaitu es krim dan hot drink. Layanan yang dilakukan tidak seperti penjualan pada umumnya. Kita menyediakan layanan self-service atau ambil sendiri dan juga homemade atau buat sendiri. Jadi pelayanannya itu dengan cara perusahaan menyediakan bahan dan alat untuk proses pembuatan produk, sehingga para konsumen hanya perlu mengambil sendiri produk yang sesuai dengan pilihan mereka. Bahkan kami juga memberikan pelayanan, yaitu sensasi membuat es krim atau hot drink sendiri. Pemasarannya dilakukan melalui media sosial, brosur, dan beberapa media lainnya. Kemudian target penjualan kita yaitu anak-anak, wisatawan, para pecinta minuman dan makanan dingin. Keunggulan dari produk kita yaitu layanan yang unik, sehingga memberikan sensasi baru dalam suatu produk. Memberikan juga desain interior yang dapat diterima oleh semua kalangan, dari semua kalangan umur, serta juga memberikan edukasi pada para konsumen mengenai bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Kemudian lanjut saja kita masuk part kedua yaitu pendahuluan. Jadi pendahuluan di sini berisi mengenai latar belakang dan juga latar depan. Latar belakangnya yaitu negara kita Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu tema dalam berwirausaha, terutama pada bidang kuliner atau makanan. Pada musim penghujan, banyak warga yang menginginkan menghangatkan badannya dengan meminum sesuatu yang menghangatkan seperti jahe, teh, kopi, dan sebagainya. Begitu pula juga sebaliknya. Apabila memasuki musim kemarau, kita akan mencari makanan yang dapat membuat kita segar dan merasa dapat melepas dahaga kita, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ide dalam berwirausaha. Kemudian latar depan dari kegiatan usaha kita ini yaitu rancangan usaha ini bertujuan untuk memberikan sensasi berbeda sebelum menikmati makanan ataupun minuman yang akan disajikan, memberikan edukasi dan juga membuat orang lain merasa tertarik dengan penyajian yang tidak biasa, memberikan kesan yang mendalam dan menaikkan mood bagi penikmatnya, menggunakan teknologi dalam penyajiannya sehingga tidak akan ketinggalan zaman, dan juga mempermudah kita dalam pelaksanaannya, memanfaatkan potensi iklim negara kita sehingga akan cocok untuk semua musim di Indonesia. Kemudian saya lanjut pada part 3 yaitu mengenai segmen pelanggan, mengenai model bisnis. Jadi model bisnis saya akan menjelaskan 9 elemen model bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu segmen pelanggan, di mana segmen pelanggan kita itu memuat anak-anak, wisatawan lokal dan asing, serta pecinta makanan manis dan juga hot drink. Kemudian yang kedua adalah nilai unggulan. Jadi nilai unggulan kita yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang unik, kemudian menyediakan layanan self-service dan homemade. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan rasa senang para pengunjung kita setelah menikmati produknya kita. Kemudian dari saluran, kita bisa lihat dari e-commerce, kemudian dari sosial media, kemudian dari website, dan juga dari brosur. Kita lanjut mengenai kemudian bina pelanggan. Jadi bina pelanggan kita yang pertama yaitu memberikan diskon, yang kedua memberikan free coaching, dan yang ketiga yaitu menyediakan kotak pesan dan kesan. Kemudian elemen yang ke berapa ya ini? Yang kelima, sumber penghasilan. Jadi sumber penghasilan kita yaitu dari penjualan produk,
kemudian dari event, kemudian dari keuntungan kerjasama dengan perusahaan lain, dan juga dari advertising atau periklanan. Kemudian elemen yang keenam yaitu aktivitas utama. Jadi aktivitas utama kita itu yang pertama yaitu menggunakan teknologi canggih untuk menghitung harga penjualan. Kemudian yang kedua yaitu meracik dan mengelola sendiri bahan untuk pembuatan produk. Dan yang ketiga adalah menyediakan alat dan bahan untuk produk. Kemudian kita menuju pada elemen yang ketujuh yaitu sumber daya utama. Jadi sumber daya utama kita yang pertama yaitu pegawai tentu saja, kemudian sistem pembayaran dan juga desain interior. Kemudian elemen yang ke-8 yaitu mitra utama. Jadi mitra utama kita itu juga ada 3. Yang pertama pemasok buah-buahan segar, yang kedua supplier kopi, teh, jahe dan bahan minuman lainnya, dan yang terakhir yaitu tukang desain ruangan. Dan elemen yang terakhir yaitu struktur biaya. Jadi struktur biaya di sini kita mengoperasikan bisnis dengan cara memberikan struktur biaya. Struktur biaya di sini ada 3, bahan baku dan alat pembuatan produk, kemudian gaji pegawai, biaya, desain interior. Sebenarnya ke 9 elemen BMC ini sudah saya jelaskan secara singkat dan jelas pada video saya sebelumnya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat video saya sebelumnya mengenai elemen-elemen BMC dari perusahaan saya. Kemudian yang terakhir yaitu penutup. Penutup di sini saya mempunyai sebelum penutup di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu gambar dari BMC saya. Bisa dilihat di sini ada 9 elemen dalam satu gambar, dan juga saya sudah mengisi apa saja unsur-unsur dari ke-9, apa saja isi-isi dari ke-9 elemen dari BMC tersebut. Kemudian kita masuk pada part terakhir yaitu penutup. Penutup di sini berisikan mengenai kesimpulan dan juga saran. Jadi kesimpulannya, produk bisnis ini merupakan produk yang sudah lazim di pasaran dan juga banyak disukai oleh konsumen. Namun yang membedakan yaitu dari segi pelayanan, self-service dan juga homemade. Para pengunjung atau konsumen tidak hanya sekedar dapat menikmati produk, tapi juga akan mendapatkan pengalaman yang tidak biasa. Edukasi cara membuat yang diajarkan kepada konsumen memberikan dampak positif bagi mereka. Pendanaan usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang dapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Produk ini juga akan menjadi ide bagus sebagai terobosan-terobosan baru dalam bisnis lainnya. Dan juga saran, dengan usaha ini diharapkan akan berjalan secara lancar, memberikan lapangan pekerjaan bagi beberapa orang. Tempat yang strategis dan keindahan toko harus diperhatikan dengan baik. Kualitas pegawai dan juga kebersihan harus dijaga sehingga kedepannya para konsumen merasa nyaman dalam menikmati produknya kita. Kemampuan dalam berinovasi dalam perusahaan, dalam pembuatan produk juga sangat penting. Mungkin itu adalah pemaparan presentasi mengenai proposal dari produk saya, yaitu kedai ice cream dan minuman hangat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.